Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Pagi ini sebelumnya perkenalkan, saya Amiruddin dari kelas XB semester 1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video 1, di mana tujuan tugas video 1 ini yaitu untuk tujuan utamanya itu mengkonfigurasi switch, di mana dalam konfigurasi ini ada beberapa yang saya konfigurasi sesuai dengan tugas, yaitu pertama mengganti nama switch atau mengkonfigurasi nama switch, kemudian memastikan jumlah pas Ethernet dan gigabyte Ethernet serta konsol lainnya MPT-nya ada berapa, kemudian menambahkan password atau security baik di level 1 dan level 2, kemudian mengenkripsinya. Baik, saya langsung aja ke instruksinya, yaitu pertama di sini mengganti, pertama masuk ke S1, mohon maaf sebelumnya Bu, mouse saya agak kadang gangguan, jadi slow respon mungkin dari laptop ini. Baru ada respon. Pertama instruksi ini dulu. Selanjutnya running config untuk menampilkan config yang berjalan, dan kita dapat melihat di sini jumlah pas Ethernet ada berapa. Di sini ada 24, kemudian gigabyte-nya 2, 91 ini belum dikonfig, dan 0 NPTY ada 2 yaitu 04 dan 15. Baik, selanjutnya kita startup config untuk menampilkan config apakah sudah di VRAM ini, NVRAM ini udah ada yang tersedia atau belum. Nah, di sini ada pesan startup config is not present, artinya memang belum ada yang disimpan atau belum ada yang tersedia di NVRAM, belum melakukan running config. Selanjutnya sesuai instruksi kita akan mengganti nama switch S1 switch menjadi
S1, kita namai S1 dengan perintah configure terminal, kemudian perintahnya hostname S1. Nah, ini udah berganti jadi S1, kemudian exit lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan secure access to LAN 0, konsol 0. Oke, ini tujuan apa? Yaitu untuk memberikan security agar tidak sembarang orang masuk ke switch kita, konfigurasi kita, jadi tidak sembarang orang dapat dilihat oleh orang. Ini untuk tujuan apa? Ini dan konsol 0 waktu yang saya pahami itu untuk lapis 1 dengan cara perintahnya masuk ke configure terminal lagi. Oke, sudah masuk di S1 configure, sudah masuk ke configure, masukkan line konsol 0, artinya kita akan mengkonfigurasi di bagian line konsol 0. Oke, masukkan passwordnya saya browsing lihat ini. Oke, sudah. Kemudian login, artinya ini dipakai untuk login. Kemudian exit. Nah, sekarang kita verifikasi bahwa password yang telah kita set ini telah berfungsi dengan cara exit lagi dan exit lagi ke mode awal. Oke, nah sekarang dia minta verifikasi password tadi kita set oleh name. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, selanjutnya kita akan menambahkan mode privilege-nya jadi tujuannya untuk ketika masuk kita ke mode config, kita harus si user ini atau adminnya itu, admin dari jaringan itu, IT-nya atau admin IT-nya harus memasukkan password lagi selain password yang tadi, dengan cara enable dulu, kemudian masuk ke configure terminal. Oke, sudah masuk. Setelah masuk, kita akan enable password dengan password C1 dolar C0, C1 dolar C0, enter. Itu sudah. Kita lihat perintahnya. Kita sudah lakukan exit, instruksi melakukan exit. Ini sudah terkonfig. Oke, selanjutnya di sini verify, lakukan verifikasi lagi, exit lagi. Nah, tadi password awal kita menggunakan ini, kemudian enable untuk masuk ke password kedua atau untuk masuk ke mode config, yaitu tadi C1 dolar C0. Oke, berhasil.
Berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke running config. Kita pastikan untuk tujuannya apa itu, untuk memastikan bahwa password atau konfigurasi password awal dan kedua yang telah kita lakukan tadi telah berjalan. So dengan perintah running config, nah dapat kita lihat di sini passwordnya sudah tersimpan di sini, T1 $C0. Kemudian ini ada pas ethernetnya, ada pas ethernet, ada 24 pas ethernet dan 2 GB ethernet. Ada pilihan satu no IP address karena kita belum mengkonfigurasi IP addressnya, dan LAN 0. Nah ini tadi yang awal tadi telah tersimpan juga, nah, karena kita tadi memberikan password di line console 0 dengan password di line main untuk loginnya, dan line PTY04 kita belum dan tidak memberikan password. Baik, selanjutnya ini sudah masuk ke instruksi selanjutnya. Kita akan melakukan enkripsi password. Tujuannya apa? Tujuannya kalau menurut saya ini semacam untuk kayak enkripsi. Jadi yang hanya tahu itu IT atau adminnya aja yang pegang konfigurasi ini. Dan tujuannya apa? Untuk mengenkripsi password yang telah kita buat tadi. Jadi tanpa enkripsi ini si admin tidak akan bisa, maaf tadi kegeser, tidak akan bisa mengakses config di tiap-tiap switch atau jaringan, konfigurasi di jaringan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu pertama, di sini ada masuk config, kita lakukan lagi masuk ke switch 1 tadi. Sudah masuk, sudah login tadi sebelumnya. Kita langsung saja untuk enkripsi masuk ke config. Tadi perintahnya sudah masuk, kemudian perintah untuk enkripsinya enable secret IP secret. Maaf sekali lagi ini hostnya agak secret. Oke, bila sudah kita enter. Kenapa ini salah? Karena ini perintahnya kurang secret.
enable secretnya apa tadi sesuai perintah. Secretnya id sas secret, sas secret sas secret secret. Oke, sudah selesai. Selanjutnya exit jika sudah kita verifikasi bahwa ini sudah masuk tadi secret kita dengan cara show perintah show running seperti show running config. Bisa juga memakai perintah show run antaranya. Nah, kenapa secret tadi kan sebenarnya tulisan biasa, kenapa ini bisa di enkripsi ini? Karena memang secret ini bersifat key atau kunci, jadi sangat rahasia, jadi yang tahu itu hanya adminnya saja atau yang mengkonfigurasi si switch ini. Jadi demi keamanan tidak diperlihatkan. Jadi secara default Cisco ini telah mengenkripsi. Selanjutnya jadi untuk memverifikasinya dengan cara show run untuk melihat bahwa enkripsi kita berkali sudah masuk ke konfigurasi. Ini kita enter terus tadi lihatnya. Nah, ini belum kita enkripsi, lakukan enkripsi. Sekarang kita akan mengencrypt password dua tadi, yaitu di line 0 dan di mode config tadi, dengan cara perintah masuk ke config biasa, config dulu, kemudian perintahnya untuk menerapkan enkripsi kita, service password encryption. Jadi perintah ini untuk menerapkan enkripsi tadi kita yang IT SAS tadi diterapkan untuk enkripsi password kita. Enter, tidak ada masalah, tapi sudah benar. Kemudian exit. Nah, sekarang kita pastikan bahwa password yang di atas tadi telah terenkripsi dengan cara show run. Nah, ini terlihat di password 7 itu tadinya kan Cisco, sekarang sudah berubah terenkripsi. Kemudian yang di bawahnya di line console 0, apakah sudah? Ya benar, sudah juga, sudah terenkripsi juga. Kemudian
langkah selanjutnya kalau sudah terenkripsi, kita akan menambahkan message banner dengan cara, tujuannya apa, jadi memberikan pesan bahwa yang dapat mengakses ini hanya yang tahu passwordnya. Jadi yang tidak tahu password atau tidak dapat autorisasi aksesnya tidak bisa dapat mengakses ini. Dengan cara config T untuk masuk ke terminal, config terminalnya, kemudian banner motd, this is, kita masukkan pesannya di sini, secure system auto access only. Kenapa di sini pakai petik 2? Karena ini adalah sebuah teks, jadi harus pakai petik 2, kalau tidak akan mengalami error. Enter kalau tidak masalah, berarti akan langsung tidak menemukan error lagi, berarti benar. Dan exit. Kemudian setelah ini berhasil, kita sekali lagi pastikan run config untuk melihat, memastikan bahwa config telah sesuai. Run config, run aja ini. Oke, telah terenkripsi. Dan bannernya tadi, message bannernya sudah masuk juga. Dan password line console sudah terenkripsi juga. Selanjutnya jika sudah selesai, terakhir kita akan menyimpannya ke NVRAM agar config yang telah kita lakukan tidak ketika kita keluar atau logout dari sini, dari paket tracer atau mematikan komputer, config tetap tersimpan. Dengan cara apa? Dengan cara copy running config startup config. Jadi ini perintah untuk menyimpan ke NVRAM, menyimpan konfigurasi config ke NVRAM. Kita enter, destinasinya cara config, kita enter lagi. Nah, kalau misalkan ada pesan OK di sini, berarti telah tersimpan. Bagaimana cara kita mengetahuinya bahwa telah tersimpan? Kita dapat mengetahuinya dengan cara perintah show startup config, yaitu untuk melihat tadi kan sebelumnya kita di awal show startup config sebelum kita menyimpannya tadi not present. Coba sekarang kita lakukan perintah lagi apakah ada. Nah, ini sekarang ada karena tadi kita menyimpannya, jadi menampilkan config yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini untuk yang switch 1. Baik, selanjutnya kita config ke switch 2. Ini kita close saja. Config switch 2 ini memberikan nama, sama mengganti nama dengan S2, memberikan akses
password admin dan Cisco untuk konfigurasinya, password konfigurasinya. Kemudian memberikan secret passwordnya IP secret juga, dan memberikan pesan atau TBMR message auto access only. Kemudian mengenkripsi semua password ke plain text. Kemudian memastikan bahwa konfigurasi benar dan melakukan menyimpannya ke dalam NVRAM. Baik, kita mulai saja. Untuk mengkonfigurasi di switch 2, kita dapat melakukannya dengan cara masuk ke switch 2 di sini, CLI. Oke, kita enter. Kita enter. Nah, kita enable dulu. Kita pastikan bahwa belum ada config yang kita lakukan di switch ini. So, dengan cara kita seorang atau seorang config, kita lihat di sini belum ada. Di sini juga terdapat 24 penerpat Ethernet dan 2 GB Ethernet. Dengan satunya belum terkonfig, ada dasnya. LAN konsol 0, ada LAN konsol dan VPN 04, dan LAN konsol 0 juga belum dilakukan config atau diberikan password. Baik, selanjutnya kita pastikan juga bahwa belum ada yang tersimpan, config yang tersimpan di NVRAM dengan cara show. Dengan cara show run config juga dapat terlihat bahwa ini belum ada di yang tersimpan, tapi kita tetap pastikan bahwa belum ada yang tersimpan di NVRAM dengan cara show startup config. Nah, ini not present, belum ada. Step selanjutnya kita akan mengganti nama switch 2 dengan nama switch 2. Bagaimana langkahnya? Yaitu pertama, masuk ke configure terminal, kemudian host name ini untuk menggantinya, kita ganti dengan S2, sudah terganti, dan exit. Jadi host name sudah berganti dengan S2. Kemudian step selanjutnya kita menambahkan secure access. Pertama kita tambahkan ke line console 0 di switch 2 dengan cara configure. Kayak juga bisa. Oke, sudah masuk. Kemudian masuk ke line 0 di switch 2, line console 0 switch 2. Oke, sudah masuk. Di sini S2 console line. Oke. Kemudian selanjutnya tambahkan password. Kita sama aja, admin sesuai instruksi yang telah saya baca sebelumnya, admin juga. Kemudian itu untuk apa? Kita perhatikan untuk login. Baik, sudah. Dan exit. Kemudian selanjutnya kita lakukan verifikasi password untuk line console 0.
kita exit lagi sampai ke mode awal, kita enter oke. Tadi kita di sini terlihat sudah, jadi di CLI sudah meminta akses verifikasi. Tadi kita masukkan let main, enter. Baik, sudah berhasil. Jika sudah berhasil, selanjutnya kita menambahkan password privilege mode, mode privilege dengan cara enable lagi, masuk ke config atau terminal, kemudian enable, perintahnya enable password C1 dolar C0. Password yang sama dengan switch 1 tadi. Kita sudah enter, kemudian exit. Kemudian coba kita lakukan verifikasi bahwa password yang telah kita masukkan di mode privilege ini telah berhasil. Exit lagi ke bawah. Nah, ini user access verification, yaitu password yang awal tadi kita let main itu berhasil. Kemudian enable. Nah, ini password yang terakhir kita masukkan untuk privilege mode-nya atau untuk masuk ke mode config-nya. Tadi C1 dolar C0. Baik, berhasil. Jika berhasil, sekarang kita coba pastikan sudah tersimpan dengan cara show run config. Nah, ini kita dapat melihatnya di sini. Hostname akan berubah jadi S2 atau switch 2, kemudian enable passwordnya tadi sudah sesuai. Kemudian di bawah di line konsol-nya juga telah berhasil, yaitu let main. Selanjutnya jika sudah, langkah selanjutnya kita menambahkan secret dengan sama tadi IT secret. Kita lakukan masuk lagi ke config T, kemudian enable, perintahnya enable secret IT secret. Oke, berhasil. Kemudian exit. Kita pastikan sudah masuk ke show run config dengan cara perintah show run. Baik, nah di sini sama berhasil di enable secretnya. Nah, ini telah terenkripsi karena memang bersifat rahasia, jadi secara default langsung terenkripsi. Dan tujuan dari secret ini yaitu untuk mengkonversi atau enkripsi dari password yang tadinya kelihatan tuh, misalnya ini password Cisco itu $1 C0, nanti akan diubah ke plain text atau dienkripsi sesuai secret yang kita masukkan tadi. Baik, selanjutnya jika sudah, kita akan mengenkripsi password kita ke plain text dengan perintah masuk ke config T. Oke, selanjutnya
service, perintahnya service password encryption. Jadi tujuannya untuk mengenkripsi password kita dengan perintah ini. Jadi tadinya kelihatan letman itu akan terenkripsi, tidak akan terbaca. Service password encryption, enter. Jika sudah, kita tambahkan banner message juga dengan perintah banner ini. Kita lakukan exit dulu jika sudah. Perintah menambahkan message bannernya dengan cara masuk ke config dulu, banner mutd, tanda petik pesannya apa, kita sesuaikan dengan instruksi. Authorize access only, authorize access only, kemudian unauthorized access is prohibited, unauthorized access is prohibited. And simulators will be prosecuted. Extend jika sudah, enter dan exit. Kita pastikan sudah tersimpan dengan seorang enter. Ini tadi passwordnya telah terenkripsi juga ke plaintext. Jadi tidak terbaca kalau terenkripsi dengan secret, karena kita telah lakukan perintah enkripsi tadi, termasuk dengan konsol 0 juga sama. Selanjutnya jika sudah, kita simpan ke npram dengan cara copy config startup config. Jadi tujuannya untuk menyimpan running konfigurasi atau yang telah kita config tadi dari awal sampai akhir di switch 2 ini ke dalam npram. Sudah, copy config startup config, enter.
Oke, nah juga telah tampil pesan oke di sini belum konten oke. Terus keduanya oke, berarti ini sudah berhasil. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan cara show startup config. Nah, di sini telah tampil config yang telah kita lakukan tadi. Jadi sudah tersimpan di npram. Kemudian kita pastikan aksesnya ada 100% sesuai instruksi. Baik, ini sudah 100%. Kita cek result. Ini sudah 100%, alhamdulillah. Dan ini sudah sukses kok. Nah, ini jika sudah kita close saja. Minus. Dan selanjutnya kesimpulan yang tetap saya berikan bahwa di tugas awal ini yaitu untuk mengkonfigurasi switch dari mengganti nama switchnya, menambahkan security atau password, kemudian mengenkripsi password itu, dan kemudian menyimpan semua password yang telah di set ke npram, juga yang telah dienkripsi tadi. Kemudian menambahkan pesan juga. Apa fungsinya? Yaitu fungsinya ya memang penting ya di zaman sekarang, akses itu jadi nggak sembarangan. Apalagi ini terkait jaringan, jadi agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sangat penting sekali tidak hanya mengeset password, tapi juga mengenkripsinya agar benar-benar keamanannya benar-benar terjaga, dan yang tahu itu hanya ya adminnya itu atau yang mengkonfigurasinya itu, yang atau orang yang dipercaya. Dan kenapa dilakukan enkripsi juga ya, karena kalau tidak dienkripsi ya orang akan mudah melihat, apalagi yang memang sudah mahir. Jadi dengan melakukan perintah show running aja akan kelihatan password atau akses untuk masuk ke konfigurasi di jaringan kita atau server kita. Sebelumnya mohon maaf karena memang banyak kendala teknis di laptop saya, atau di mouse-nya agak error, baik mouse laptopnya juga kliknya itu terkena, jadi klik itu tuh kliknya agak berantakan, otomatis klik sendiri. Jadi mohon maaf kalau banyak kendala teknis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.